Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di MyCast, Mayora Podcast, sarana kita belajar dimanapun dan juga kapanpun. Di sini kita bakal belajar tentang knowledge, tentang skill, tentang attitude, tentunya dari pengalaman-pengalaman narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu adalah Pak Rudi Kurniawan. Selamat datang Pak Rudi. Halo, geng. Kok geng ya? Salah ya, teman-teman. Halo guys, gitu Pak biasanya Oh Pak, iya, bukan iya. geng Pak. Saya angkatan saya halo geng gitu sebutannya. Oke, terima kasih banyak Pak Rudi sudah menyempatkan waktunya untuk Siap. bergabung bersama dengan kami di sini di MyCast. Pak Rudi akan sharing pengalamannya, Pak Rudi akan sharing tentang apa yang sudah Pak Rudi lakukan gitu dan timnya ya yang sudah lakukan. Temanya hari ini sangat cocok dengan kita Pak Rudi, yaitu tentang pandemi. Melihat kembali kan kalau situasi sekarang pandemi kembali kurvanya kembali meningkat ya Pak Rudi ya. Luar biasa sekarang itu. Luar biasa. Trennya tinggi banget. Dan multiply-nya itu menurut perhitungan kasar kami ya, ini lebih tinggi daripada yang gelombang di akhir tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021. Ini multiply-nya lebih karena indikasinya sih sederhana bagi kami. Kita nyari kamar pun sudah susah. Iya, rumah sakit di mana-mana Iya. penuh ya Pak ya. Dan Wisma Atlet sudah di atas 6.000. Itu sudah lebih dari normalnya dia ya. Padahal kapasitas juga udah ditambah waktu itu ya Pak, sempat Betul, ditambah ya. sudah ditambah saat ini dengan ada Rusun Nagrak, kemudian ada Pasar Rumput, minggu depan sepertinya beroperasi kembali. Kemudian ada rumah Wisma Haji Pondok Gede ya, itu yang akan dikelola Pemprov kalau nggak salah, itu juga sudah dioperasikan. Sungguh luar biasa effort pemerintah sebetulnya, termasuk di daerah-daerah. Di Jawa Timur, TNI juga sudah menyiapkan area-area khusus untuk penampungan sebagai rumah sakit darurat. Yang perlu digarisbawahi ya benar, seperti kata Adit, bahwa kali ini trennya luar biasa. Luar biasa. Trennya luar biasa. Ini di luar dugaan kita semua ya Pak ya. Tidak ada yang pernah menduga dan tidak ada yang pernah siap. Iya. Ya memang ada yang sudah meramalkan bahwa kondisinya seperti apa, tapi ya ini kan experience yang pertama buat semua orang ya sebetulnya. Nggak ada orang yang bisa mengaku jago atau bisa memprediksi seperti apa. Kebetulan aja tepat gitu kan. Oke, nah Pak Rudi, situasi seperti ini kan sekarang kita akhirnya dipaksa untuk menyesuaikan Pak. Kalau misalkan dari kita sendiri nih, dari Mayora, itu sebetulnya yang paling terdampak, kemudian yang paling berubah dari situasi ini untuk company kita apa Pak? Tentunya yang paling berat bagi perusahaan kita, Mayora ini kan perusahaan FMCG ya, fast moving consumer good. Bahwa pasar kita itu paru-paru ya, lebih banyak di GT atau General Trade dan sebagian lagi di MT, di Modern Trade. Nah, kalau kita bicara dengan GT, pasar itu dengan adanya pandemi ini Iya. lumpuh sebetulnya karena orang beraktivitas dibatasin. Kemudian di MT jangan ditanya, sebetulnya tanpa pandemi pun sudah mulai rontok dengan online ya. Tapi dengan ini mempercepat kerontokannya dia. Jadi perubahan akibat COVID itu berdampak luas banget. Dan itu tentunya akan berdampak di belakang ya sampai ke ranah produksi. Betul. Karena masyarakat juga nggak bisa keluar, ya kan. Kemudian secara ekonomi juga masyarakat mungkin menurun, ya kan Pak, daya beli menurun. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi juga ya Pak ya, sebetulnya. Terdampak, pasti ya. terdampak. Terdampak ya. Kemudian usaha-usaha apa nih Pak yang sudah kita lakukan untuk menyesuaikan? Mayora dari pertama sejak Maret 2020 seingat saya untuk pandemi ini kita berusaha merespon secara cepat. Di Maret itu, sebelum Maret bahkan di Januari, Februari itu kita sudah mengadap tata kelola kalau sampai coronavirus 19 ini masuk ke Indonesia. Kita mengambil dan mengadopsi prosedur dan tata cara pengendaliannya dari pabrik-pabrik kita yang di Cina.
Jadi kita adopsi di sana. Mereka lebih dulu terkena pandemi ini. Iya. Kita berusaha secara cepat mengadopsi itu dan kita dorong ke pabrik-pabrik kita untuk proseduralnya. Teman-teman serikat pekerja pun bahu-membahu bersama manajemen. Mereka mendukung penuh perusahaan ini supaya dapat beroperasi secara penuh. Kita melakukan perubahan cepat. Seingat saya itu Mayora di HO saja itu di akhir Maret itu sudah menjalankan WFH dan itu tidak pernah dicabut. Sampai dengan hari ini kita masih menjalankan WFH. Artinya kita mencoba untuk beradaptasi secara cepat. Betul. Kemudian meeting-meeting dan pertemuan-pertemuan dipaksa Zoom. Dari yang tadinya agak tergagap-gagap dengan teknologi, sekarang menjadi terbiasa dengan teknologi. Kemudian absensi yang tadinya kita masih malu-malu mau untuk menjalankan online, dipaksa kenceng kita jalankan online. Tapi puji Tuhan, Mayora sudah punya bibit-bibitnya dan sudah siap dari awal. Hanya dengan adanya pandemi ini kita paksa dan eksekusi lebih cepat. Kemudian itu membuat kita dapat beradaptasi dengan baik dengan pandemi ini. Di pabrik pun, di mana kita masuk dalam industri esensial, kita tetap dapat beroperasi 100%. Dukungan teman-teman pekerja dan dengan dukungan teman-teman serikat pekerja itu sungguh luar biasa bagi kita. Mereka itu masuk ke Satgas Covid, mereka bantu, mereka identifikasi sejak semula titik-titik penularan di mana sih, mulai dari bis jemputan, kemudian ke titik absensi, kemudian loker, kemudian kalau di area produksi sih relatif terpisah-pisah ya, kemudian pada titik makan, kemudian pada musola, kemudian pada absensi pulang dan seterusnya. Itu kita sudah coba identifikasi dari awal dan kita melakukan perbaikan terus-menerus di Mayora ya. Mulai dari absen mungkin tadinya pakai finger scan kita anggap sebagai canggih, secara cepat kita melakukan investasi face recognition ya. Justru meskipun kan finger itu kan sentuhannya betul. Iya, malah. betul. Face recognition-nya kita percepat gitu. Meskipun tergagap-gagap ya. Iya, Pak. Kemudian terlepas dari pro kontra sanitasi chamber, kita lakukan sanitasi chamber. Kemudian terlepas dari pro kontra membersihkan tangan di dengan hand sanitizer dan sebagainya, kita sudah siapkan semuanya. Mayora beradaptasi lebih cepat. Dan puji Tuhannya lagi karena kita itu industri makanan, sebetulnya perilaku sehat seperti itu sudah kita jalankan sejak lama. Itu menjadi bagian kulturnya kita di pabrik. Tinggal kita stretching, lari keluar sampai dengan rumah. Nah itu memang tidak mudah karena itu kan masalah habit. Kalau di pabrik mereka masker, di jalan belum tentu. Nah ini kita paksa, kita tarik sampai keluar. Kemudian kita secara cepat juga pengadaan masker bagi karyawan, secara cepat juga kita lakukan pemberian vitamin bagi karyawan. Itu sejak di 2020 itu kita lakukan upaya-upaya itu. Kemudian secara cepat kita juga melakukan tes dengan segala macam alatnya. Kita declare juga bagi karyawan yang sebagai upaya untuk memisahkan antara yang sakit dan yang tidak sakit itu tidak berkumpul. Kita declare tuh bahwa bagi teman-teman yang merasa dirinya ada gejala atau tidak enak badan, mereka boleh tidak masuk dan upahnya tetap dilindungi, dibayar artinya. Secara full ya, Pak? Secara full. Dan memang sih ada resiko dan pro kontra, dibilang nanti kalau kita ditipu karyawan bagaimana. Nah itu resiko itu ada, tapi resiko itu menjadi lebih kecil dibandingkan resiko apabila kita mengumpulkan orang yang sakit dengan yang sehat. Karena penyebaran virus ini cepat. Mitigasi kita lakukan. Kita juga teman-teman yang sakit, kita tidak bergantung pada negara. Jadi teman-teman yang sakit itu kita coba tanganin sendiri tuh, masuk rumah sakit, kita biayai sendiri. Mayora secara full membiayai teman-teman yang sakit hingga sembuh. Banyak upaya, tidak mendahului Tuhan ya, tapi banyak upaya yang kita lakukan untuk itu. Itu yang di internal. Secara eksternal pun Mayora sejak awal di Maret, April, Mei, Juni itu di tahun 2020 secara aktif kita mendonasikan masker. Ada 1 juta masker kemudian yang kita donasikan. Kemudian ada face shield,
kemudian baju APD, hazmat, belum lagi barang bantuan lain-lain seperti air mineral, biskuit, itu kita sebarkan, suplai terus. Masyarakat ya. Bahkan di Wisma Atlet itu setahu saya tuh dulu guyonan tuh, kita ngasih sumbang tuh ketika Le Mineral Galon muncul, kita langsung sumbangkan ke Wisma Atlet. Kita komitmen ditanya itu, sampai kapan Mayora akan nyumbang? November 2020 paling selesai Pak masalah ini. Kami bilang ya sudah Pak, kami nggak berani sumbar, pokoknya ya kita upayakan sampai pandemi ini selesai. Kami baru selesai menyumbang, dan sampai dengan kemarin masih nyumbang. Iya, sampai dengan hari ini kita terpaksa. Saya guyonan kemarin ketemu sama Pak Mulyo Aji, Pangdam Jaya, kita sampaikan bahwa Mayora berkomitmen Pak untuk menyumbang Wisma Atlet, untuk air mineral kita sediakan sampai kita sumbang terus untuk meringankan negara dan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini secara bersama-sama. Karena kami yakin kita itu tidak bisa kayak silo yang tadi saya ceritakan di awal, kan Mayora ngatasi dirinya Mayora sendiri. Nah, sebagai perusahaan yang tumbuh dan besar di Indonesia, kita juga harus punya kontribusi keluar. Salah satu kontribusi keluarnya adalah dengan ya memberikan bantuan apa yang kita bisa sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kita juga beberapa waktu terakhir ini kita juga mensupport untuk kegiatan serbuan vaksin, karena kita sepakat bahwa ya kita kejar-kejaran, lebih dulu vaksin apa penyakitnya yang kena ke kita gitu. Iya, ke kita. Nah, itu kita dorong upaya pemerintah agar kita yakin bahwa vaksin itu harus lebih dulu ada di kita, sehingga ketika terpapar itu kita lebih tahan terhadap sakitnya. Nah, ngomong-ngomongin soal vaksin, Pak Rudi udah vaksin Pak? Sudah dong. Pak Rudi udah ya? Udah 2 kali Pak? Udah 2 kali. Udah 2 kali. Nah itu, kalau misalkan tadi Pak Rudi bilang kita juga support untuk serbuan vaksin itu, ada caranya nggak sih Pak supaya bisa vaksin gitu? Sebetulnya sih pemerintah itu sebelumnya kan sudah punya beberapa strategi, mulai dari vaksinasi gratis yang disediakan bagi warga negara, dan bagi perusahaan yang ingin partisipasi bisa mengambil vaksin gotong royong. Memang di sepengamatan kami dalam perjalannya waktu dengan adanya second wave ini, pemerintah melakukan percepatan untuk melakukan vaksinasi gratis itu. Maka Mayora ya tentunya tidak bisa tinggal diam, meskipun kita bukan institusi kesehatan sebetulnya. Yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan support dan membantu mengelola serbuan vaksin itu. Maka kita bekerja sama dengan teman-teman TNI Polri dalam hal menjalankannya. Beberapa titik kita support penuh, kita jagain tuh, kita pastikan bahwa segala sesuatunya berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya. Sampai dengan hari ini, mungkin nanti sampai dengan selesai, itu luar biasa. Meskipun secara pemikiran kami awam gitu, gila banget nih istilahnya kalau kayak gini babak belur juga kita ya. Tapi Mayora sih tetap komitmen bahwa selain harus memperkuat dari dalam dirinya sendiri, dia harus membantu juga lingkungan luarnya, dan itu yang sudah kita lakukan bersama-sama. Dan untuk teman-teman di Mayora sendiri, kita sudah punya declare yang diberikan oleh Pak Heri Susanto selaku HR Director, bahwa per tanggal 31 Juli 2021 kita sudah harus mencapai 100% seluruh karyawan Mayora itu tervaksin. Dimanapun itu ya? Dimanapun dia berada. Ya memang sampai dengan tanggal ini pun kami masih berjuang tuh untuk anak yang di Jayapura, untuk anak yang di Bangka Belitung, untuk anak yang di ya perifernya Indonesia lah istilahnya gitu. Tapi kami yakin, kami selalu upayakan bahwa itu akan tercapai. Ya dengan effort, dengan upaya tentunya. Bahasa kita pokoknya nggak usah malu-malu untuk keselamatan teman-teman sendiri kan gitu kan. Betul, Pak. Dan kami yakin kalau pekerja Mayora itu tervaksin, 100% tervaksin, maka mereka akan menjaga dirinya mereka. Kemudian tanpa sadar mereka juga menjaga keluarganya. Betul. Tanpa sadar juga mereka akan menjaga perusahaan ini tetap beroperasi dengan baik. Tanpa sadar juga mereka akan menjaga Indonesia
terjaga dari virus corona, sehingga Oke. bisa terbentuk herd immunity yang baik. Herd immunity itu yang dicari Iya. ya, Pak. Dari diri kita, dari saya malah Iya, ya, Pak. dari diri Dari kita, dan saya, saya. kemudian ke keluarga, kita jadinya kan Iya, terlindungi ya, betul. Pak ya. Kemudian Mayora juga terlindungi, Betul. akhirnya Indonesia pun juga terlindungi. Itu Iya. yang pengen kita jaga ya, Pak, Iya. sebetulnya. Betul. Luar biasa sekali. Leverage action lah, nggak usah banyak bicara tentang ujungnya, tapi apa yang bisa kita lakukan paling tidak untuk diri saya, Iya. gitu. Nggak usah ngomong tentang orang dan orang lain, tetangga, teman, sahabat, nggak usah macem-macem lah. Dirimu sendiri sudah vaksin belum? Kalau belum, upayakan. Setelah itu, anak istrimu sudah vaksin belum? Kalau belum, upayakan. Ya harus berupaya, jangan manja demi keselamatan diri. Harus kita nyari ya kalau misalnya Harus mau belum nyari, ya tentunya dengan kebijaksanaan, dengan wisdomnya orang timur lah gitu ya. Jangan tamak maksudnya gitu ya. Oke, nah tadi ngomong-ngomong tentang menjaga mulai dari kita dulu nih Pak, berarti kan artinya yang paling efektif itu kita mulai dari rumah ya? Betul. Itu Pak Rudi ada tips-tipsnya nggak? Kalau misalkan di rumah itu seharusnya kita seperti apa sih menjaganya, pencegahannya gitu Pak? Karyawan pulang dari entah dari factory, entah dari office, entah dari cabang dan lain sebagainya, pulang ke rumah apa yang harus dilakukan Pak? Ya selama ini praktek saya sih sederhana aja. Ketika saya pulang, saya sebelum menyentuh apa-apa itu, termasuk greeting ke anak gitu, ya pasti saya sanitasi diri dulu. Saya ada sanitasi diri dulu. Itu sih saya sediakan di rumah. Kalau kebetulan saya sediakan itu hand sanitizer gitu, saya hand sanitizer dulu. Saya copot baju kerja, kemudian mandi. Langsung ya Pak? Iya, mandi. Setelah selesai mandi, ya setelah bersih, ya mandi itu bahasanya ini ekstra bersih ya. Kalau saya wis keramas tiap hari. Karena kan katanya pikiran sederhana, virus kan lemak, kalahnya sama sabun gitu ya. Keramasin semua, mandi semua, pastikan seluruh tubuh kita itu terjamah oleh sabun. Ya. Kemudian setelah kita bersih, kemudian baru kita greeting ke keluarga. Itu yang harus kita tanamkan. Tentunya sekarang ya ada tata keramanya ya, mulai ditanamkan, mulai dari makan itu ya antara sendok yang buat makan sama sendok yang nyentong lauk ya harus lebih beda. ketat lah ya. Kalau biasanya kan asal comot, sekarang udah jangan. Iya. Kita harus ada satu adab baru, menyesuaikan yang baru. Apalagi kalau misalnya pakai sendok yang sama, udah gitu ngambil lauknya semuanya gitu ya Pak? Iya, Lebih malah jangan lagi ya, jangan lagi. Bapaknya nggak keturunan, nggak dapet nanti. Ya paling sesederhana itu ya. Kemudian ketika kita itu termasuk juga tas kerja dan sebagainya. Ya kita harus tertib. Kadang-kadang kan pulang memang capek banget. Iya. Ya. Nah gitu harus tertib. Paling tidak itu yang bisa kita lakukan untuk keluarga. Kemudian tentunya ya jangan lupa menyediakan vitamin untuk keluarga. Iya. Vitamin sih nggak usah terpaku merek ya. Seringkali teman-teman itu kan beli vitamin tuh merek ini aja gitu, bagus. Itu keliru banget itu menurut saya. Kalau saya kejar sih kontennya ya. Yang kita butuhkan apa? Vitamin C. Di apotek itu ada vitamin C yang murah sebetulnya, yang jarang diras orang. Kata, oh ini harus 1000 IU, wah, harus 1000 mili gitu. Ya masa sih tubuh kita memerlukan seperti itu untuk menjaga kondisi? Ya kita berikan vitamin secukupnya lah. Sesuai dengan kebutuhan kita. Iya, sesuai dengan kebutuhan dan asupan makanan. Ya, Iya. saya tiap hari pun ngobrol. Tadi pagi pun masih ngobrol tuh sama anak sama mertua saya sampaikan. Pokoknya anak-anak vitamin wajib ya diingetin. Terus makanan tidak mesti harus daging. Dia tempe tahu pun ya itu protein ya. Yang penting protein harus dijaga. Telur, Benar. sayur itu mulai terperhatikan dan harus terukur. Kalau tadinya kita cuek-cuek aja, sekarang harus terukur. Daging ikan, ayam ya itu tergantung kemampuan masing-masing sih. Saya ingatkan anak-anak saya untuk itu. Harus paling tidak setidak maunya mereka terhadap telur, Ya makan. itu terpaksa makan. Karena itu membentuk imunitas. Iya, betul. Tubuh kita jadi lebih fit, terjaga gitu ya Pak. Itu yang Betul, penting dari betul. gizi kita dan lain sebagainya itu juga. Oke. Kalau pesan-pesan untuk karyawan Pak? Pesan-pesan untuk karyawan mungkin di kantor, tadi kan vaksin udah ya, teman-teman yang belum vaksin juga harus segera mencari vaksin. Kemudian apa ini Pak yang perlu dijaga pencegahannya ketika di
tempat kerja lah gitu. Kalau saya sih kembali ke visi ya, esensi maksudnya gitu ya. Kadang-kadang yang perlu saya tekankan pada teman-teman itu jangan lelah berbuat baik gitu loh, sesuai dengan pesannya Pak Yogi. Dan jangan mengharap ada balasan. Lah berbuat baik itu seperti apa? Hal yang sederhana aja, menjaga higien diri kita sendiri itu sudah berbuat baik bagi orang lain loh. Bahwa teman-teman itu ketika dia berangkat ke kantor itu harus jujur sama dirinya, kondisinya bagaimana nih gitu. Oh, kondisi saya sakit. Ya sudah, harus menyatakan dengan jujur juga ke atasannya bahwa dirinya sakit. Iya. Jangan dipaksakan masuk gitu. Nah, kalau sakit tentunya ya dia harus ke dokter untuk melakukan pemeriksaan yang cukup ya. Tidak selalu sakit itu COVID, jangan khawatir gitu Iya. ya. Tidak selalu, tapi paling tidak ketika dia tidak fit ya jangan paksakan dirinya. Kemudian ketika dia sudah berangkat ke kantor, dalam proses perjalanan dia juga harus menjaga protokol kesehatan dengan baik ya. Kalau dia naik angkutan umum ya jaga. Kalau dia naik angkutan kantor ya meskipun dengan teman dekat ya jangan Iya. dosel-dosel gitu ya. Kita tetap harus jaga protokol kesehatan. Sebenarnya itu berbuat baik. Betul, Pak. Sampai di kantor jalankan segala protokolnya dengan baik. Eh, Mulai dari ketika absensi, kemudian dia masuk ke ruang loker, kemudian masuk ke area kerja, kemudian ketika dia katakanlah menjalankan ibadahnya, semua harus prosedur, nggak boleh digampangkan. Kadang-kadang ketika beribadah maskernya dilepas. Nah, Iya. itu jangan tuh. Itu Itu nggak berbuat momen-momen baik. rawan malah. Momen-momen rawan betul. Makan eh, sudah berdekatan, ngobrol, muncrat-muncrat, nah itu bahaya banget itu. Kemudian merokok, habis makan merokok tuh cari pojokan. Ngumpul di Ya situ. pasti, ngumpul deket lepas masker. Mm-mm. Ngopi kadang-kadang satu gelas kopi berbagi bersama, nah itu sudah tidak berbuat baik dalam konteksnya masa pandemi ini ya. Betul. Jadi tipsnya berbuat baik lah, jangan lelah berbuat baik, jangan harapkan dapat pujian dari teman, nggak perlu. Berbuat baik itu nggak usah muluk-muluk ngasih uang teman juga nggak perlu juga. Yang berbuat baik itu cukup jaga prokes itu berbuat baik, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, juga menjaga temannya. Sesederhana itu sebetulnya. Wow, oke, luar biasa sekali Pak Rudi. Kita Makasih, dapat Mas. banyak insight, kita dapat banyak pembelajaran bagaimana cara mencegah, dan kita juga tahu nih sekarang apa yang sudah dilakukan oleh Mayora untuk company-nya sendiri dan juga untuk Indonesia. Itu luar biasa sekali, sangat membanggakan ya Pak ya, apa yang sudah kita lakukan. Yaitu upaya-upaya yang kita harapkan bisa membantu dalam situasi seperti ini, dalam pandemi seperti ini. Tapi yang paling penting adalah tadi kita membantu diri kita sendiri, kata Pak Rudi. Jangan lelah untuk berbuat baik, kita perlu untuk peduli dengan diri kita, kemudian kita peduli dengan orang-orang di sekitar kita juga ya Pak ya. Pasti itu otomatis. Dengan peduli dengan diri kita, itu pasti memperdulikan orang di luar ya. Peduli dengan diri kita itu bukan berarti yang disebut egois kebanyakan gitu, tidak. Peduli dalam konteks yang baik. Peduli bahwa kalau kita menjaga kesehatan kita itu juga jaga orang. Kalau kita jaga jarak, itu kita jaga orang. Yang lebih kayak gitu. Betul. Jaga saya, jaga keluarga, jaga kita, jaga Mayora, jaga Indonesia. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, itu tagline yang sangat Tepat benar. ya. Iya. Luar biasa. Iya. Itu yang perlu kita lakukan. Oke. Terima kasih sekali Pak Rudi untuk waktunya. Terima kasih Mas Adit. Semoga ini bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang mendengarkan. Tetap jaga protokol kesehatan. Kita berharap kita tidak terpapar ya tentu ya, dengan kita bisa menjaga itu. Kalau misalkan nanti seandainya terpapar pun, kalau misalkan teman-teman sudah vaksin, itu akan mengurangi resikonya ya Pak ya. Betul. Akan mengurangi Makanya resikonya. kita kalau bahasa kasar saya itu banting-bantingan vaksin itu, karena ya kita berharap bahwa ketika teman-teman sudah tervaksin sempurna, percentage ketika terpapar itu menjadi berdampak sedang ataupun berat itu mengecil. Ketika persentage mengecil kan berarti harapan kita untuk keselamatan itu menjadi lebih baik ya. Betul. Karena kita pingin sih tidak jatuh banyak korban akibat pandemi ini buat teman dan sahabat kita di Mayora maupun keluarganya. Ini perlu kepedulian bersama, tidak bisa ngomong tentang Mayora saja, tapi berangkat dari individu yang bekerja di Mayora sampai dengan Mayoranya. Kemudian dari hal yang itu aja pasti akan mempengaruhi Indonesia secara luas. Saya pikir itu.
gak usah jadi menteri gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Rudi. Baik, teman-teman semua, cukup hari ini untuk podcast yang kita lakukan. Semoga kita tetap sehat, semoga kita tetap semangat dalam bekerja juga, tetap jaga kondisi kita baik-baik, baik di rumah maupun di tempat kerja. Terima kasih semuanya, dan sampai jumpa di podcast berikutnya.